Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Di videoku kali ini aku mau membuat marmer cake. Ini beneran rasanya tuh enak banget, cara buatnya simple dan mudah. Bolu ini bisa untuk ide jualan, isian snack box, atau juga hidangan pada saat acara keluarga. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama ini aku siapkan mangkok, kemudian aku masukkan 300 gram margarin dan butter. Kalau teman-teman mau mix boleh, atau menggunakan margarin aja juga boleh. Kemudian kita tambahkan 250 gram gula halus. Kalau teman-teman gak ada gula halus, boleh menggunakan gula pasir yang di blender. Tujuannya supaya nanti pada saat kita memixer cepat larut. Dan sebelum di mixer, ini akan aku ratakan sedikit menggunakan spatula supaya nanti gula halusnya tidak berterbangan saat kita mixer. Nah, kalau sudah, kemudian ini mau aku mixer menggunakan kecepatan rendah dulu. Setelah itu kita naikkan speed menjadi speed maksimal sampai teksturnya putih dan pucat. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kalau teksturnya sudah seperti ini, kemudian kita masukkan 6 butir telur. Untuk cara memasukkan ini juga aku bertahap ya, satu-satu dulu. Kemudian kita mixer menggunakan speed rendah aja. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan kembali telurnya satu butir. Kita lakukan sampai selesai. Ini untuk telur yang terakhir atau telur yang keenam. Kalau sudah kita masukkan semua, kita mixer sampai tercampur rata. Nah, bagian pinggir-pinggir ini belum terjangkau dengan mixer, jangan lupa kita sisir menggunakan spatula. Kalau sudah bagian pinggirnya kita sisir, kemudian kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi. Ini memixernya aku nggak lama ya, kurang lebih 3-5 menit. Kalau semua bahan sudah tercampur rata dan teksturnya seperti ini, kita matikan mixer. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu sebanyak 280 gram. Kita masukkan juga bertahap ya, ini aku masukkan tahap pertama. Selanjutnya kita tambahkan 80 ml susu cair. Nah, untuk memasukkannya ini aku juga selang-seling ya, setelah tepung terigu kemudian aku masukkan susu cair. Kemudian kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah, sebentar aja ya, cukup tercampur aja. Kemudian kita matikan mixer, selanjutnya ini aku masukkan tepung terigu tahap kedua. Kemudian aku tambahkan juga susu cairnya. Kita mixer kembali, jangan lupa kita tetap menggunakan speed paling rendah dan sebentar aja. Nah, ini tahap yang terakhir atau tahap ketiga, aku masukkan semua sisa tepung terigu dan aku masukkan semua sisa susu cairnya. Kemudian ini akan kita mixer kembali, tetap sama menggunakan speed paling rendah dan sebentar aja. Kalau semua adonan sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita matikan mixer. Selanjutnya ini akan kita aduk menggunakan spatula. Kita aduk balik sampai ke dasar mangkuk supaya tercampur rata. Nah, di proses ini teman-teman jangan lupa sudah panaskan oven. Setting oven menggunakan api atas bawah dengan suhu 150-170 derajat. Panaskan oven selama 10 menit sebelum digunakan. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Kemudian akan aku siapkan satu buah mangkok, lalu aku tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Seperti ini ya takarannya, 1 sendok makan munjung. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh bubuk coklat yang berwarna hitam supaya nanti hasilnya lebih pekat. Kemudian aku tambahkan 5 sendok makan air hangat, lalu ini aku aduk hingga rata. Nah, ini menurut aku airnya kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi. Kemudian aku aduk hingga rata. Oh iya, buat teman-teman kalau nggak ada coklat bubuk yang berwarna hitam, nggak usah pakai, nggak apa-apa ya.
Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan aku campur menggunakan adonan yang sudah kita mixer tadi sebanyak 5 centong nasi. Dan ini aku tetap menggunakan spatula seperti ini, jadi aku ambil 5 kali ya. Bebas aja kalau teman-teman mau yang warna coklat lebih banyak, boleh ditambahkan lagi. Kalau sudah, ini akan aku aduk hingga rata. Ini aku aduk balik menggunakan sendok seperti ini. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini ya, kemudian kita sisihkan lalu kita siapkan loyang. Untuk loyangnya bebas aja, aku gunakan yang seperti ini, diameter 24 dan tingginya kurang lebih 9 cm. Kita masukkan adonan secara selang-seling dan untuk loyangnya ini aku sudah olesi dengan Carlo yang aku buat sendiri, campuran dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak sayur. Untuk motifnya bebas aja ya, sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Mau mengikuti seperti aku juga boleh, atau jika teman-teman ada kreasi sendiri juga boleh, silahkan. Nah, ini untuk motif yang terakhir, bagian atas itu warna coklat ya. Setelah semua adonan aku masukkan ke dalam loyang, dan tahap terakhir aku beri motif bagian atas menggunakan sumpit, lalu aku putar-putar seperti ini. Jangan lupa loyangnya dihentak-hentakan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam oven ya, supaya jika ada gelembung udara di dalamnya bisa keluar. Nah, untuk ovennya sudah aku panaskan kurang lebih selama 10 menit dengan suhu 150-170 derajat. Akan kita oven selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang. Kalau teman-teman menggunakan oven tangkring juga sama, harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan dan panggang bolunya menggunakan api sedang aja. Setelah kita panggang selama 30 menit, aku gunakan api atas aja supaya bagian atas bolu lebih terlihat brown. Dan setelah kurang lebih 45 menit bolunya ini sudah matang, akan kita keluarkan dari oven, kemudian akan kita diamkan terlebih dahulu sebentar, lalu akan kita keluarkan dari loyang. Dan hasilnya seperti ini, cantik banget ya, terlihat matang merata. Setelah kurang lebih 5 menit aku diamkan, ini akan aku keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya juga mudah banget karena tadi kita sudah lapisi loyang menggunakan Carlo. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah kita keluarkan dari loyang, kelihatan banget ya, ini bolunya moist dan tidak berkulit. Dan sekarang kita potong dulu bolunya untuk melihat motif dan tekstur bagian dalamnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini, kelihatan lembut banget dan terlihat pori-porinya sangat halus. Kelihatan juga bolunya ini sangat moist. Sekarang aku mau cobain dulu gimana rasanya. Bismillah. Rasanya enak, manisnya juga pas menurut aku, dan tekstur bolunya ini lembut, moist, dan tidak seret pada saat kita makan. Recommended buat teman-teman di rumah, silahkan coba. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.